Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo. Dan di video kali ini gua mau ngebahas sesuatu yang beberapa minggu lalu rame banget di Inggris ya. Yaitu soal aksi protes atau demonstrasi yang akhirnya tuh rusuh gitu. Bikin banyak fasilitas rusak, dari mobil-mobil orang dibakar, rumah-rumah yang dilemparin batu, dan pokoknya parah banget lah keadaannya kemarin di Inggris. Nah, tapi sebenarnya apa yang sebenarnya lagi terjadi di Inggris yang menyangkut sebenarnya ke seluruh dunia itu bisa dibilang. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, jadi pembahasan kali ini sebenarnya gue dapetin dari nih editor gue ya, yang lagi lihat-lihat home YouTube terus menemukan video ini ya. Ini lu bisa lihat sendiri klipnya. Dan dari situ dia tanya langsung ke temennya yang ada di Inggris. Keren juga temen lu ada di Inggris ya kan. Sebenarnya lagi ada apaan gitu kan di Inggris. Karena kalau lihat media-media lokal kita kayaknya nggak banyak yang ngeberitain soal apa yang lagi terjadi di sana. Dan ya betul sekali, seperti apa yang gue sensor di chatnya, di sana itu ada tragedi di daerah Southport yang menghilangkan nyawa 3 anak perempuan yang namanya Bebe King, Elsie Dodds Stacombe, dan juga Alice De Silva Aguiar. Dan itu kejadiannya di tanggal 29 Juli 2024 kemarin. Dan pokoknya buat berita lebih jelasnya, lu sebenarnya bisa searching sendiri dengan keyword 3 nama korban tadi. Pasti langsung ketemu beritanya. Nah dari sana pastinya media massa dari portal berita sampai sosial media bener-bener rame banget dong sama berita yang tadi. Apalagi akibat dari kelakuan biadab si pelaku juga ini sampai menghilangkan nyawa 3 orang. Dan 10 lainnya juga luka-luka dari insiden itu. Dan yang rame di media itu adalah rumor soal identitas si pelakunya. Yang katanya itu adalah pencari suaka alias imigran yang memang kondisinya ilegal yang datang ke United Kingdom pakai perahu di tahun 2023. Dan lebih daripada itu, yang paling bikin berita ini meledak semeledak-meledaknya juga ada pada rumor kalau si pelaku ini juga katanya beragama Muslim. Gue bingung apa urusannya sama agamanya gitu kan. Makanya terjadilah yang namanya demonstrasi dan aksi protes dari masyarakat di berbagai daerah di Inggris. Dari mulai di Southport-nya sendiri, di Hartlepool, di Manchester, London, Aldershot, Blackpool, Liverpool, Birmingham, dan juga di banyak titik lain yang ada di seluruh Inggris. Dan lu bisa lihat sendiri nih, apa aja kelakuan anarkis yang dilakukan dari laporannya BBC. Dan itu semua dilakukan dalam rentang waktu 1 minggu doang, aksi protes itu. Dan karena yang bikin rame itu rumor kalau pelakunya adalah orang Muslim, makanya di aksi turun ke jalan kemarin itu yang jadi salah satu target perusakan itu adalah masjid-masjid yang ada di Inggris. Padahal gak ada hubungan sama agamanya gitu. Makanya lu bisa lihat di screenshot tadi kalau temennya editor gua aja sampai disuruh pulang sama manajernya karena di dekat kantor dia tuh ada masjid. Jadi takutnya malah kena rusuh atau kayak gimana lah. Nah tapi dari informasi ini pun sebenarnya lu mungkin pada heran kenapa harus sampai pulang dari kantor. Apakah memang separah itu aksi protesnya? Dan jawabannya memang betul sekali, sekeos itu. Karena dari sekedar rumor kalau pelaku penusukan itu beragama Muslim, jadi banyak banget orang yang malah ngejadiin aksi protes ini sebagai kendaraan mereka untuk bisa berbuat onar. Jadi sama lah kayak bapak-bapak tua yang pakai alma mater palsu bareng mahasiswa di negara Wakanda. Nah di sana juga banyak banget orang-orang yang sebenarnya nggak tahu message aksi protesnya apa, nggak tahu tujuannya apa, tapi ikut-ikutan dan berbuat onar di aksi protes yang sebenarnya nggak semuanya main lempar batu gitu pada awalnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan gue tadi soal kenapa yang kerja itu harus sampai pulang ke rumah. Karena jawabannya itu ada pada aksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini yang nggak tahu apa-apa sebenarnya dan malah jadi menyamaratakan orang-orang non kulit putih sebagai pelaku kejahatan tadi. Dan jelas makanya temennya editor gue ini dipulangin dari kantor karena dia orang Jawa yang dari warna kulitnya juga jelas beda sama bule-bule yang ikut-ikutan demo ini. Takutnya menjadi korban lagi karena cuman berbeda kulit gitu. Karena lu bisa lihat sendiri nih beberapa momen rasis yang sempat terjadi di demo yang ada di Middlesbrough. Katanya buat yang ngerasa berkulit putih boleh lewat sambil teriak-teriak di jalan. Gila rasis coy. Jesus Christ, that guy just said if you're white you can come through. Oh my days.
Udah gitu bocil-bocil remaja juga pasti tanya soal message dari demonstrasi ini apa. Mereka jawab sambil ketawa-tawa pas ngeliat temen-temennya yang pakai balaklava sama jaket olahraga ala roadman mecahin jendela rumah-rumah orang lokal Middlesbrough. Whoa, mate. Cheers. Dan yang turun ke jalan di Middlesbrough pun sebenarnya bukan orang lokal yang benar-benar tinggal di tempat mereka demo. Karena waktu ada orang lokal yang rumahnya di situ pun mereka bilang kalau demo-demo anarkis gini itu benar-benar merugikan mereka. Dari mulai toko-toko jadi harus tutup, semua pintu harus dikunciin, jendela-jendela juga pada rusak semua, mobil-mobil juga rusak dan ya itu dari aksi-aksi bocah-bocah begundal yang bahkan tidak mengerti demonstrasinya apaan. Udah gitu mobil juga bahkan ada yang dibakar. Dan terlebih lagi toko-toko yang tutup juga ada yang dijarah sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini karena kasus itu. Makanya pas ditanya, mereka juga bilang, ya gue gak turun ke jalan karena gue bukan bajingan-bajingan kayak mereka-mereka ini. Gitu, pas orang-orang lokal ditanya. Excuse me, do you live round here? I do, mate. Ridiculous. Yeah. It really is. What's your reason for not joining in with them? Because I'm not a fucking asshole like them. I'm here just to voice my opinion. I'm not happy about it. I'm disgruntled and that's it. Yeah. Dan beberapa yang setuju sama demonstrasi dan aksi turun ke jalan ini juga sama sekali yang namanya mengecam adanya vandalisme dan perusakan fasilitas publik yang ada di Middlesbrough. Dan yang setuju akan pemulangan imigran ini juga cuma setuju sama para pendatang ilegal yang gak punya paspor dan ngambilin fasilitas orang Inggris. Bukan yang memang imigran yang punya identitas legal dan memang tercatat di negara dan punya hak untuk tinggal di negara tersebut gitu kan. Sebenarnya itu kunci dari aksi protes ini. The legal ones, they should be brought back, but the ones that are here with British passports, fair enough. But to go out and vandalise everything, nah, don't agree to that. Nah tapi kalau kita balik lagi ke kasus awal yang bikin ini semua kejadian, pertanyaannya itu kan siapa sebenarnya yang melakukan tindakan kejahatan sesadis itu, bahkan yang jadi sasaran itu anak-anak lagi. Dan kenapa ini sampai menuai protes yang segini besarnya? Jadi jawabannya itu adalah Axel Rudakubana, seorang anak remaja umur 17 tahun pada saat kejadian. Dan dia itu baru ulang tahun ke-18 di tanggal 30 Juli kemarin. Nah dari namanya sendiri lu pada harusnya bisa nebak. Kalau memang dia ini bukan keturunan Eropa ataupun Inggris. Tapi dia sendiri ini sebenarnya lahir di Inggris dan tepatnya di Cardiff, Wales. Dan orang tuanya itu berasal dari Rwanda, Afrika Timur, negara konflik pada masanya. Nah dia sendiri tinggal di daerah dekat Southport. Dan bahkan dari laporannya The Sun UK, tetangga dari keluarga si Axel ini benar-benar biasa banget. Bapaknya pergi kerja tiap hari, emaknya itu ibu rumah tangga. Dan bahkan dia juga sering diantarin karate sama bapaknya. Jadi gak kelihatan kayak keluarga yang broken atau kayak gimana lah. Dan bahkan keluarganya juga laporannya cukup dekat sama lingkungan gereja yang mereka kunjungin. Nah tapi ternyata dari penuntutan yang udah dilakukan, si Axel ini terdiagnosa autism spectrum disorder. Yang mungkin aja jadi penyebab ini semua gitu. Kenapa dia melakukan hal-hal tadi dari kasus yang di awal tadi. Walaupun belum ada berita lebih lanjut sejauh ini sebenarnya terkait kasus ini. Dan udah jelas ya, ternyata pelaku dari kasus ini memang bukan orang Inggris dalam satu sisi. Tapi di sisi lain juga dia tercatat sebagai orang yang lahir di Cardiff. Dan di sisi lain, dia juga bukan orang Muslim gitu maksud gue. Jadi yang jadi rumor di awal kejadian itu benar-benar tidak valid dan hoax doang. Yang cuma memperkeruh keadaan di sana dan memprovokasi orang-orang Inggris untuk menyerang orang-orang Islam yang ada di sana bahkan sampai masjid-masjidnya gitu. Apalagi keadaan di sana juga dikaitkan sama fenomena grooming gangs, di mana mereka itu berkeliaran malam-malam dan nargetin cewek-cewek muda. Dan bahkan ya lu tau lah, yang umurnya berapapun juga disikat sebenarnya di sini. Tapi karena kebetulan sempat ada momen di mana banyak pelaku itu keturunan Pakistan, dan di saat yang bersamaan kepolisian juga kurang sigap dalam menangani kasus-kasus tersebut, sampai akhirnya lama-lama kalau ada yang beginian terjadi pun ya, penanganan kasus-kasus kayak gini jadi lama dan bahkan gak diwaro sama sekali dengan alasan takut dianggap rasis waktu menangkapi para imigran yang jadi tersangka. Dan karena alasan yang sebenarnya cukup cukup aneh gitu ya. Karena kalau ya maksud gue kalau kriminal aja, gak ada urusan sama rasisnya sebenarnya. Nah makanya karena itu, karena alasan katanya takut rasis ya, akhirnya kasus ini itu jadi terus-menerus terjadi. Karena gak di-solve sama polisi. Dan akhirnya cewek-cewek itu ya selalu kena gitu waktu mereka lagi pulang malam sendirian misalnya. Dan si pelaku-pelaku ini tuh udah tahu tempat yang strategis buat mereka melakukan kejahatannya dan menyerang para wanita-wanita. Karena kebanyakan dari mereka itu kerja sebagai supir taksi ataupun jadi driver takeaways, atau kalau kita mah mungkin kayak GoFood gitu, GrabFood gitu ya. Makanya mereka tahu tuh kapan dan di mana cewek-cewek itu pada sering keluar malam. Nah dari situ juga sebenarnya nggak cuma para imigran dong yang memang menjadi pelaku gitu kan. Tapi white British adult alias pria-pria kulit putih itu juga banyak yang jadi pelaku dan tidak ditangkap.
Tapi yang jadi headline berita-berita beberapa pihak itu tetap aja orang Muslim, stereotyping orang Pakistan ceritanya gitu. Yang imigran intinya. Dan pokoknya yang non kulit putih gitu. Intinya mah kulit putih gak pernah ngelakuin apa-apa. Padahal kasus penusukan di London itu banyak banget orang kulit putihnya gitu. Nah tapi kalau kita lihat dari perspektif yang netral pun, orang-orang kelas pekerja yang mungkin kasarnya dianggap netral dan berbaur aja gitu sama semua orang, akhirnya jadi bingung harus gimana ngelihatnya. Karena di masyarakat juga malah terjadi dikotomi gitu. Yang satu itu kanan banget dan banyak yang merasa dianggap dirinya rasis, dan di sisi lain banyak juga yang kiri banget dan sering merasa dianggap tidak nasionalis. Dan mau ngasih negara Inggris ke tangan imigran-imigran yang tidak sedikit lewat jalur ilegal ini dan melumrahkan hal tersebut. Dan jangankan mereka yang tinggal di Inggris, gue aja ngelihatnya sebenarnya agak bingung ya, harus milih pihak yang mana. Dimana pemerintah mereka itu cukup royal dalam memfasilitasi orang-orang yang mencari suaka dari jalur ilegal, bayangin. Dari mulai dikasih fasilitas hotel buat tempat tinggal, dikasih makan gratis, dikasih uang saku. Sedangkan di dalam negerinya sendiri pun sebenarnya itu orang-orang lokalnya gak sedikit banyak yang susah banget sebenarnya. Kayak yang pernah gue bahas di 1 atau 2 tahun lalu juga kan lu pada tahu sendiri ya. Kalau mereka itu banyak banget yang homeless. Banyak banget yang makan aja susah. Pensiunan-pensiunan juga bahkan yang udah tua itu pada kesusahan bayar listrik sama gas rumah. Yang kalau musim dingin itu mereka bahkan sampai kedinginan karena gak bisa nyalain pemanas. Makanya jadi banyak yang memanfaatkan momen ini buat menyamaratakan semua imigran sebagai beban Inggris dan akhirnya menjadi konflik sosial kayak gini. Dan bahkan agama menjadi sasarannya gitu untuk menjadi stereotip. Padahal kan sebenarnya setiap dari kelompok manusia kan pasti ada aja yang tidak sempurna dan bahkan mungkin ada yang jahat juga. Mau dari yang kulit putih kayak kulit hitam kayak orang Asia, orang Afrika kayak atau mungkin dari agama tertentu kayak. Kan pasti ada aja yang kriminal gitu kan. Sedangkan di sana itu stereotyping dari kaum yang anti imigran itu sangat kental ke orang-orang muslim dan non kulit putih yang ada di sana. Jadi kalau ngelihat mereka bawaannya nih pasti mau ngelakuin kriminal gitu. Apapun yang terjadi pasti mereka nih kayaknya nih. Terutama memang opini-opini yang juga ada di sosmed gitu. Itu menggiring sekali gitu. Padahal pasti minggu lalu sebelum gue syuting video ini aja, ada security sebuah tempat yang dia itu imigran dan muslim. Dan dia nyelamatin anak cewek yang mau diserang sama orang gak dikenal. Itu aja baik dia. Jadi sama sekali tidak bisa disamaratakan lah semuanya. Gak bisa disamain kalau satu etnis tertentu itu semuanya adalah pelaku dari knife crime yang terjadi di Inggris. Satu agama tertentu pelaku kejahatan lain dan pokoknya gak bisa jadi stereotype kayak gitulah bisa dibilang. Ya cuma satu orang masa mewakili banyak orang gitu kan. Dan pada akhirnya siapa yang sebenarnya paling dirugikan sama ini semua? Ya kelas pekerja kayak gua dan lulu pada yang memang tinggal di Inggris mungkin. Terutama yang tentunya bukan kulit putih. Karena ya dari satu video yang tadi gue tunjukin aja lu pada bisa lihat. Kalau itu rumah-rumah pada dilemparin batu, pintunya ada yang dijebolin, spion-spion mobil dirusak. Ya kan lu nyetir kagak pakai spion gitu kan. Kaca mobil juga dirusak, dingin jadinya. Dan toko-toko harus tutup untuk yang akhirnya mengurangi pendapatan demi keamanan mereka. Dan pokoknya gak masuk akal dah buat para kelas pekerja yang emang tiap hari cuma mau kerja. Middle income nih biasa selalu keserang gitu. Dimana pulang sama keluarga gitu kan. Ya nonton TV gitu dan gak mau ngurusin apa-apa lagi. Gak tau apa-apa malah kena imbas dari sini juga. Lu bayangin lagi nonton TV disambit kaca rumah lu kan aneh banget ya maksud gue ya. Tapi ya beruntungnya ini demo-demo yang ngerusak fasilitas umum itu udah mulai berhenti karena yang bikin onar ini udah pada ditangkapin provokatornya. Dan per tanggal 19 Agustus ini juga udah ada lebih dari 1.000 orang yang ditangkapin karena keterkaitan mereka dengan kekerasan di demonstrasi kemarin. Yang bahkan sampai ada isu juga ya kalau beberapa penjara di Inggris itu udah kepenuhan dan cuma tersisa beberapa kasur aja. Karena tiba-tiba banyak banget orang-orang yang dimasukin ke bui karena masalah demonstrasi kemarin yang tendensinya sangat rasis sekali. Ya sebenarnya dari sini konklusinya sih jadi open question aja buat kalian. Apakah imigran-imigran ini harus diterima semua-muanya tanpa filtrasi? Apakah yang nyari suaka secara ilegal itu harus dikasih fasilitas sebagus itu? Atau kayak gimana? Coba mungkin kalian bisa diskusi di kolom komentar, ada di pihak manakah kalian? Karena kalau dari yang sedikit data yang gue cari pun sebenarnya dari survei itu yang cukup banyak menolak itu adalah justru generasi tuanya. Sedangkan kalau generasi mudanya tidak sebanyak itu. Tapi biar gue punya opini sendiri, punya stand sendiri. Kalau gue pribadi sih tetap lah, kalau mau yang namanya nyari suaka asylum, ya mesti tetap dengan jalur legal. Kalau misalnya pun harus menerima, itu juga harus diterima dari negara-negara yang mungkin berkonflik dan terjadi kejahatan kemanusiaan di sana. Dan kalaupun diterima, itu harus sesuai dengan kuota yang disanggupi oleh negara yang dituju. Karena banyak banget negara-negara yang menerima para pejuang suaka atau imigran-imigran, tapi keadaan negara itu sebenarnya belum siap. Ujung-ujungnya malah jadi chaos. Lebih baik negaranya nampung sebentar, lalu diobrolin ke negara-negara tetangga yang dirasa mampu, lalu ditransfer mereka ke negara-negara tersebut atau negara-negara yang lebih maju, yang setidaknya bisa memfasilitasi mereka untuk bisa nemuin solusi
kedepannya seperti apa dan mereka harus kayak gimana. Dibanding cuma nampung-nampung, apalagi Inggris tuh lagi rusak juga ekonominya. Jadi untuk nampung orang-orang ini akhirnya menjadi sebuah challenge besar untuk sosial di sana. Karena kan orang-orang yang di Inggris beneran, yang tinggal di Inggris, lahir di Inggris, dan masih kesulitan juga untuk mendapatkan akses dari fasilitas pemerintah. Lalu ngelihat imigran-imigran ilegal ini dapetin, kan jelas mereka pasti emosi gitu, marah gitu. Itu kan sama aja kita punya BPJS, kita susah banget nih ya, misalnya redeem BPJS kita gitu ke rumah sakit, terus tiba-tiba ada imigran-imigran gelap yang ilegal gitu ya, terus mereka pakai BPJS dan lancar. Nah itu kan Anda pasti emosi gitu. Itu sudut pandang, tapi ada juga kan orang yang berpandangan ya nggak apa-apa, nanti biar Tuhan cukupkan, ya ada juga. Jadi Anda ada di mana? Silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih semuanya, semoga konflik-konflik kayak gini nggak kejadian di negara manapun, dan semoga kita tidak memandang agama itu sebagai akar dari permasalahan kaum manusia ya. Ini kan manusia itu kan dikasih kebebasan untuk memilih sesuatu ya, jadi nggak ada hubungannya sama agama gitu. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like dan subscribe, follow gue di @rivaldosantoso. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.